Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update info-info terbaru seputar peristiwa dan perkembangan yang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas sebuah token meme yang lagi booming dan lagi rame, yang diangkat oleh seorang tokoh kontroversial yang bernama Andrew Tate, teman-teman. Jadi Andrew Tate ini adalah seorang tokoh kontroversial dalam dunia kripto. Baru-baru ini menarik perhatian dengan proyek terbarunya yang bernama koin meme Daddy Tate, teman-teman. Jadi koin meme Daddy Tate ini total supply-nya sekitar 1 miliar token, teman-teman. Kemudian oleh Andrew Tate ini 400 juta token dibakar oleh dia, teman-teman. Jadi dengan tindakan dramatis berupa pembakaran lebih dari 400 juta koin Daddy ini, kemudian Tate memicu reaksi luas di komunitas kripto. Meskipun langkah ini dianggap legendaris oleh Tate, dampaknya pada pasar itu memiliki nuansa yang lebih kompleks, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan mengkaji tindakan pembakaran koin oleh Tate ini, kemudian aktivitas penjualan oleh orang dalam, dan klaim Tate tentang kapitalisasi pasar yang ambisius, teman-teman. Jadi pada tanggal 14 Juni 2024, Andrew Tate ini membakar lebih dari 400 juta koin Daddy, dan ini tindakan yang dinilainya sebagai peristiwa besar dan mengubah dunia. Jadi total nilai nominal dari koin yang dibakar itu mencapai hampir 114 juta US dollar, teman-teman. Namun kalau kita lihat di likuiditasnya, Daddy ini hanya memiliki likuiditas sebesar 2,27%. Jadi jika Tate memilih untuk menjual koin-koin tersebut, maka aksi penjualan yang besar ini bisa menyebabkan penurunan tajam dari nilai koin Daddy, teman-teman. Kemudian si Andrew Tate ini mengklaim, dia menyatakan bahwa token Daddy itu akan mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar US dollar, teman-teman. Sementara kalau kita lihat untuk pada saat video ini dibuat, kapitalisasi pasar dari Daddy ini, kalau kita lihat di tool Dex Tool ini hanya mencapai sekitar 186 juta, teman-teman. Jadi klaim ini sangat kontras dengan aktivitas terbaru dari orang dalam yang telah menjual sebagian besar koin mereka yang berpotensi menyebabkan volatilitas pasar, teman-teman. Kemudian dari data orang dalam, bahwa menurut analisis data dari Log On Chain, seorang insider itu menjual 15,14 juta koin Daddy dengan nilai sekitar 1,74 juta US dollar yang diterima dalam bentuk Solana. Jadi orang dalam ini kalau dalam laporan berbagai media itu awalnya itu hanya memperoleh 29,8 juta koin Daddy dengan harga sekitar 1.950 dolar menggunakan 3 dompet yang berbeda. Kemudian dia jual koinnya. Jadi dia memiliki koin dengan harga sekitar 2,8. Jadi dia peningkatan nilai sebesar, ada orang dalam yang dicurigai melakukan penjualan dengan mencapai keuntungan 2.875 kali lipat, teman-teman. Kemudian juga firma analitik data blockchain itu mengidentifikasi pola perdagangan mencurigakan seputar peluncuran token Daddy ini. Jadi sebelum kegiatan promosi oleh Tate, orang dalam dilaporkan telah mengakuisisi 30% dari total pasokan Daddy. Jadi dompet-dompet ini yang didanai melalui Binance menunjukkan aktivitas terkoordinasi yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar Daddy, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Andrew Tate ini terus menjadi figur kontroversial dalam ekosistem kripto dengan proyek-proyek meme coin seperti Daddy. Kemudian tindakan pembakaran yang dramatis
Dan klaim tentang kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar US dollar itu menciptakan antusiasme sekaligus kekhawatiran di kalangan investor, teman-teman. Kemudian adanya aktivitas penjualan oleh orang dalam menunjukkan potensi resiko besar bagi stabilitas pasar DEDI. Jadi investor harus mempertimbangkan semua faktor ini dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan untuk investasi dalam koin meme yang tidak stabil seperti DEDI, teman-teman. Jadi intinya memang beliau ini termasuk figur yang kontroversial, teman-teman. Dedi Ted ini, beliau ini adalah seorang mualaf. Dan kalau kita lihat untuk hari ini, pergerakan Dedi amblas dalam 1 hari terakhir mengalami koreksi sebesar 9,81%, teman-teman. Di angka 0,2248 US dollar per satu token Dedi. Kemudian untuk market yang hari ini melisting itu ada di Get.io, Maxi, BingX, kemudian Bitmart, teman-teman. Tapi saya mau menghimbau kepada teman-teman yang ingin bermain di token ini harap waspada karena ini sama saja sebenarnya dengan katakanlah token PP atau Shiba Inu di awal-awal. Jadi mereka tidak punya utilitas, jadi hanya kekuatan hanya berdasar komunitas, teman-teman. Kemudian kalau kita akan lihat di Dextool. Kalau kita lihat di sini untuk market cap-nya ada di angka 185 juta US dollar. Kemudian likuiditasnya ada di angka 2,26 juta US dollar. Tapi yang luar biasa ini token masih baru, teman-teman. Tapi holdernya sudah mampu mencapai 32.000 holder. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Kemudian volume perdagangan dalam 24 jam terakhir itu ada di angka 14,74 juta US dollar. Sirkulasi supply ini sebenarnya bukan 999 juta, teman-teman. Jadi sudah berkurang jauh karena sudah dilakukan pembakaran kemarin hampir 400 juta token. Jadi ini harusnya diupdate total supply yang sirkulasi supply-nya. Kemudian kalau kita berbicara tentang potensi DEDI, ini kalau kita lihat ini karena token masih baru, teman-teman. Ini masih mengalami downtrend luar biasa. Coba kita lihat di time frame weekly. Ini masih teman-teman, masih goreng-gorengan. Jadi hati-hati kalau teman-teman yang mau membeli token ini. Cuma kalau saya melihat di sini trennya masih turun terus. Coba kita cek pakai Fibonacci retracement. Area mana yang ideal untuk melakukan pembelian? Karena ini habis naik dibanting oleh orang dalam, teman-teman. Kalau kita berbicara area ideal, maka untuk golden ratio itu ada di angka 0,1431, teman-teman. Itu adalah area ideal kalau mau menyerok di situ. Tetapi sekali lagi saya tidak menyarankan untuk membeli atau menjual token ini. Bagi teman-teman yang ingin investasi harap siap dengan resikonya karena Andrew Tate ini adalah tokoh yang kontroversial, teman-teman. Selalu lakukan lakukan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk membeli token meme yang bernama DEDI ini. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.